Tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada hari ini, Senin 14 April 2025, menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Pesawaran atau AMP, yang datang untuk menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran serius dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang Pilbub Pesawaran tahun 2025. Audiensi berlangsung cukup panjang dan hangat. Dalam diskusi tersebut, AMP menyampaikan sejumlah indikasi pelanggaran yang melibatkan oknum pejabat dan ASN, serta dugaan kampanye terselubung oleh salah satu pasangan calon. Usai audiensi, AMP secara resmi menyerahkan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Laporan tersebut langsung diterima oleh Divisi Penanganan Pelanggaran. Laporan tersebut memuat setidaknya 7 poin dugaan pelanggaran, mulai dari ketidaknetralan ASN, penggunaan simbol kampanye oleh pejabat negara, hingga dugaan politik uang dan penggunaan fasilitas negara. Datangan kami di sini adalah untuk mensupport, mensupport Bawaslu untuk kerja lebih keras lagi, lebih fokus lagi, tidak berpihak kemanapun. Artinya kalau kami ini yang pentingnya itu tadi, Bawaslu bekerja dengan asas penyelenggara itu, asas pengawasan itu tadi, gitu. Karena apa? Karena itulah dibentuknya Bawaslu ini untuk itu, gitu kan, mengawasi, gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang kami laporkan, gitu kan. Artinya sampai tingkat Bupati, artinya ada kepala badan, sampai sekda, kepala dinas, camat, ini sudah sangat masif, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini masa iya tidak tertangkap dalam pengawasan Bawaslu. Bahkan kegiatan di sini, di belakang ini, calon hadir, camatnya hadir, gitu kan. Masa kayak gitu aja nggak tangkap. Lah kalau cuma nunggu laporan, ya gimana? Sebenarnya kan kalau memang ditemukan di lapangan boleh ditindak nggak? Boleh kan? Ketika ditemukan di lapangan, gitu kan. Nah, artinya ini loh yang mau kita harapkan dari Bawaslu, supaya apa? Ya lebih aktif lagi, kan? Dalam istilahnya pengawasan bagaimana ASN, netralis ASN-nya harus benar-benar ditegakkan, gitu kan. Kita apapun kegiatannya berharap ini bukan basa-basi. Ini serius sesuai dengan tugas fungsinya Bawaslu. Poin yang pertama pengen saya sampaikan yakni terkait masalah tindakan dan pencegahan. Kalau hari ini kawan-kawan laporin pelanggaran, kita juga pengen tahu batasan sanksinya nanti tindak lanjut lagi laporannya gimana. Jangan-jangan hanya sebatas arsip. Nah, itu yang kita nggak terima juga, Bang. Jadi kita pengen melihat keseriusan dari Bawaslu. Yang pertama bentuk pencegahan. Bawaslu memang komisioner negara, tapi di setiap kecamatan ada Pawasam. Pencegahan juga kan bisa melibatkan kami masyarakat umum. Artinya kalau kami kasih informasi itu di Sukaraja ada pertemuan yang melibatkan ASN. Artinya kan pencegahan itu harus dimulai dari itu. Ya kan? Kalau dia tindak lanjut dari laporan sifatnya tindakan, ya kita tahu lah keterbatasan kinerja, keterbatasan kewenangan segala macam. Mungkin agak lemah kalau kita ngomong tindakan. Ternyata sampai hari ini apa yang pernah ditindak dari Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran yang udah jelas-jelas di negeri Katemuman itu kan selesai. Artinya batasan kewenangan itu juga kan mohon maaf. Artinya kan kita mulai dari pencegahan. Dari keterlibatan ASN, keterlibatan pejabat, ajakan-ajakan, dan itu memang sudah vulgar. Jadi status Bawaslu ini kayak udah nggak dihargai lagi, ada kayak nggak ada. Nah ini maksud saya wajah kewibawaan di situ juga. Bukan basa-basi loh kita ini kerja buat pemerintah, ini bukan basa-basi. Jadi keberadaan kami LSN ini juga jangan dilihat hanya sebatas basa-basi juga. Jadi agak tersinggung juga katanya. Yang kedua, kita pengen melihat juga tindakan-tindakan dari Bawaslu terkait netralitas ASN, baik pejabatnya. Kalau bicara bupatinya masih dalam tahap pembelajaran, jangan-jangan melihat secara nasional memang ya. Tapi secara ini pimpinan mereka ASN itu ada di bupati. Sekurang-kurangnya dibuat surat edaran kayak apa katanya tadi yang sudah sampai di kecamatan. Nah, artinya itu kan kasih juga warning selain pejabat KSN di tingkat pimpinan termasuk bupati. Kasih warning. Yang kita minta itu kan bupatinya, tolong ya. Untuk ASN bawaan dari bupati itu tidak terlibat aktif dalam urusan memilih, mengajak, kampanye dan lain-lain. Pimpinannya yang harusnya mendeklarasikan itu netralitas berjaga, biasanya pimpinan. Ada himbauan itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, sekali lagi laporan ini bukan sekedar lembaran, kami
ditindaklanjuti di 2 atau 3 hari berikutnya. Di sini terlapornya sudah, dugaannya sudah jelas, rincian materinya sudah dijabar, tempat kejadiannya di mana, waktunya sudah jelas, siapa yang terlibat pun sudah disebutkan. Nah, kalau bahasanya tadi sudah ada ini, kita pengen tahu 3 hari 4 hari kemudian itu tidak lanjut dari laporan. Ini kan tindakan pencegahan, kita mulai dari kemarin-kemarin, Pak. Pencegahan itu kita tahu ini kan kita cegah karena bukan kewenangan kita. Kita ini kan sifat hanya memberi informasi loh, Bos. Ini kawan-kawan di Pawasjam, ini ada masalah ini, gimana kira-kira dari batasan kewenangan Bawaslu ini masuk kategori yang dilanggar apa enggak? Nah, edukasi itu jangan hanya edukasi ke mereka yang ada di Pemda atau ASN, edukasi juga ke masyarakat. Ada nggak apa nomor telepon yang kira-kira di situ hubungi warga? Jika masyarakat melihat ada pelanggaran yang kira-kira indikasinya pelanggaran, keterlibatan ASN, lurah segala macam, lapor ke sini nih, biar kami langsung tindak lanjuti, kami langsung situ. Nah, itu yang saya maksud, bukan kerja basa-basi. Buat itu benar-benar himbauan-himbauan gitu kan, dari Bawaslu ke masyarakat umum. Pihak Bawaslu melalui Ketua Komisioner Fatih Hunajah menyampaikan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan prosedur dan kewenangannya. Semua akan ditelaah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih, abang-abang. Jadi memang kami apresiasi kawan-kawan semua sudah mendorong Bawaslu untuk bekerja secara profesional, secara terbuka dan secara berharap untuk tidak lurus. Nah, itu pun memang benar-benar harapan kami. Dan terkait pengawasan, memang abang-abang untuk suksesan pemilihan ini, itu memang kami sadari kesuksesan itu bukan hanya ada di tangan Bawaslu itu sendiri ataupun di tangan KPU. Kesuksesan pilkada ini ada di tangan baik itu pemerintah daerah, kepolisian, sampai dengan masyarakat. Dan pun kami menyadari pula bahwa memang alasannya memang terlalu klasik, di mana SDM kami yang memang cukup minim, di mana di setiap kecamatan kami hanya ada 3, di setiap desa kami hanya ada 1. Maka dari itu memang diperlukan pula peran-peran pengawasan dari masyarakat seperti itu. Maka dari itu kita ketika ditemukan dugaan pelanggaran, kami membuka pintu terbuka. Apabila memang benar-benar ada dugaan pelanggaran, ya silakan melapor ke kita. Kita akan tindak sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Dan kalaupun memang di sini kawan-kawan AFP ingin melaporkan, kita buka sesinya di depan dan akan difasilitasi oleh Mbak Desti. Aliansi Masyarakat Pesawaran berharap laporan ini segera ditindaklanjuti untuk memastikan PSU berjalan jujur, adil, dan bersih dari intervensi kekuasaan. Masyarakat tentu menantikan bagaimana langkah lanjutan dari Bawaslu dalam menanggapi laporan tersebut. Nah, jadi saya beri keterangan pada hari ini kita ME dan beberapa lembaga, artinya sebenarnya bukan hanya laporan tapi juga melakukan audiensi ya kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran, di mana audiensi ini adalah untuk memberikan support ya supaya Bawaslu Pesawaran dapat melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Karena yang kita anggap selama ini fungsi pengawasan dari Bawaslu itu ya sangat kurang, nggak ada gregetnya gitu kan. Ini terbukti dengan apa? Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak boleh, ya kan, keterlibatannya dalam PSU ini melakukan hal-hal tersebut. Adapun poin kedua, memang pada hari ini juga kita melakukan pelaporan atas pelanggaran orang-orang yang notabene tidak diperbolehkan untuk, ya kan, peran aktif mereka dalam PSU ini, artinya seperti bupati, ya kan, sekda, beberapa kepala badan, kepala dinas, camat, ya. Ini kita laporkan atas apa? Atas pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Nah, ini kita harapkan supaya apa? Supaya Bawaslu dapat menindak ini semua. Dan poin terpentingnya adalah kita per 3 hari atau 4 hari ke depan akan meminta lagi kepada Bawaslu untuk apa? Report tentang apa yang kita laporkan, ya kan? Misalnya bupati kok belum dipanggil, kenapa? Oh, tidak memenuhi unsur. Memenuhi unsurnya itu yang seperti apa, gitu kan? Karena yang kita berikan adalah bukti-bukti yang nyata, pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Nah, ini semua akan terus kita kawal supaya apa? Supaya PSU di Kabupaten Pesawaran ini berjalan dengan jurdil sesuai dengan asas demokrasi itu tersebut. Ya, malulah kita ya
Kabupaten Pasawaran nih, ya kan? Kalau seakan-akan semua bisa dikondisikan, semua kok ya ugal-ugalan ini sudah, ya kan? Tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang bertindak ini semua. Saya kira ini menjadi hal yang memalukan. Dan dukungan kita kepada Bawaslu ini adalah untuk apa? Menegakkan wibawa tadi, wibawa lembaga ini, ya kan? Jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang begitu frontal, begitu nyata, kok tidak ada tindak lanjut dari lembaga yang notabene harus menjaga ranah PSSI ini supaya berjalan dengan asas pemilu itu tadi, yaitu jurdil. Ini seperti itu yang kita lakukan hari ini di Bawaslu.